Baik, perkenalkan nama saya Benyamin Tausu, NIM 203 2022 sipil 05 Priori Sosiologi Agama semester 6. Di sini saya akan membahas 3 poin penting dalam psikologi. Yang pertama yaitu pengertian psikologi dan tujuan mempelajari psikologi. Yang kedua, persepsi sosial dan intuisme. Yang ketiga, konsep diri dan harga diri. Yang pertama, psikologi secara etimologi. Kata psikologi berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani. Yang pertama, speech, yang berarti jiwa, pikiran, atau nafas hidup. Yang kedua, logos, yang berarti ilmu, studi, atau pengetahuan. Jadi secara etimologis, psikologi berarti ahli ilmu jiwa atau orang yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Ilmu yang mempelajari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial, termasuk bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain atau nyata atau imajinasi. Dalam filsafat kuno, speech mengacu pada konsep jiwa atau esensi kehidupan atau keberadaan kehidupan. Begitu. Pada abad ke-16 sampai 17 istilah psikologi mulai digunakan untuk studi ketenangan pikiran dan perilaku. Psikologi menjadi profesi penting pada abad ke-19 dengan pendekatan ilmiah dalam mempelajari mental dan perilaku manusia hingga sekarang. Tujuannya mempelajari psikologi sosial dan lingkup psikologi sosial. Tujuan mempelajari psikologi sosial adalah untuk memahami interaksi antara individu dan kelompok dan konteks sosial, serta membagi bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Memahami pengaruh sosial, mempelajari bagaimana mempengaruhi orang lingkungan sosial, norma, tekanan kelompok, dan otoritas. Menjelaskan perilaku kelompok itu kayak menganalisis dinamika kelompok seperti kepemimpinan, konflik, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Yang berikut mempelajari sikap dan perubahan sikap. Meneliti membentuk sikap, prasangka, pada prosedur stereotip secara mengubah melalui persosialisasi atau edukasi. Mempelajari sikap dan perubahan sikap, meneliti pembentukan sikap, prasangka, atau project stereotip serta cara mengubahnya melalui persuasion atau edukasi. Menganalisis hubungan interpersonal, memahami faktor-faktor yang mengaruhi ketertarikan, cinta, agresi, dan altruisme dalam hubungan antara manusia. Berikut aplikasi praktis untuk masalah sosial, memberikan solusi untuk masalah seperti bully, radikalisme, atau kesenjangan sosial melalui pendekatan psikologi. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan psikologi sosial berguna dalam berbagai bidang, seperti contoh pertama, bisnis, memahami perilaku konsumen atau dinamika tim kerja. Yang kedua, pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang ketiga, kesehatan mental, mengatasi dampak isolasi sosial atau stres. Dengan mempelajari psikologi sosial, kita bisa menjadi lebih sadar dan akan mempengaruhi sosial yang sering tidak disadari, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan empatik.
Poin yang kedua, persepsi sosial dan intuisme. Persepsi sosial secara social production, proses sosial merujuk pada proses memahami atau menafsirkan dan menilai orang lain berdasarkan perilaku, penampilan, ucapan, dan konteks sosial mereka. Ini melibatkan bagaimana kita membentuk kesan tentang orang lain dengan bagaimana kita memahami interaksi sosial. Itu contoh kecil dari persepsi sosial atau social protection. Yang berikut, altruisme atau altruisme. Altruisme adalah perilaku menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, bahkan mungkin dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Ini berkaitan dengan empati, kepedulian sosial, dan keinginan untuk meringankan penderitaan orang lain. Mereka berdua saling bertolak belakang. Nah, hubungan persepsi sosial dan altruisme. Persepsi sosial mengaruh altruisme karena cara kita memandang kebutuhan orang lain. Misalnya, apakah mereka layak dibantu tergantung pada persepsi kita, tergantung dari para pemikiran kita sendiri. Yang berikut adalah stereotip dapat menghambat altruisme. Misalnya, tidak menolong seseorang karena prasangka buruk, tidak baik. Poin yang terakhir di sini kita membahas tentang konsep diri dan harga diri. Ini pengertian dari konsep diri, yaitu konsep diri adalah persepsi individu tentang dirinya sendiri, mencakup keyakinan, perasaan, dan evaluasi terhadap diri sendiri secara keseluruhan. Ini adalah gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang siapa saya. Contohnya ada 2 poin di sini, ada komponen konsep diri sama diri aftertik. Diri kognitif atau self image, bagaimana secara seseorang melihat dirinya sendiri. Misalnya, saya adalah seorang mahasiswa yang rajin. Contoh dari komponen konsep diri dari kognitif. Konsep diri afektif atau self esteem atau harga diri, perasaan dan evaluasi terhadap diri. Misalnya, saya merasa bangga dengan prestasi saya. Contoh membanggakan diri. Ya, apa saja faktor pembentuk konsep diri? Itu ada pengalaman pada masa kecil, interaksi sosial dalam keluarga, teman, masyarakat, berikut budaya dan nilai sosial, keberhasilan atau kegagalan. Itu poin-poin penting dalam faktor pembentukan konsep diri. Harga diri atau self esteem. Harga diri adalah penilaian subjektif seseorang terhadap nilai dari dirinya sendiri. Seberapa jauh seseorang menyukai, menerima, atau menghargai dirinya sendiri. Ya, tingkat harga diri itu punya ada 2. Harga diri tinggi dengan harga diri rendah. Harga diri tinggi itu mencakup percaya diri, menerima kekurangan, tidak mudah terpengaruh dari pendapat orang lain, penilaian orang lain, kita tidak terpengaruh. Itu poin yang penting dari harga diri tinggi, harga diri tinggi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan harga diri rendah, itu semacam sering merasa tidak mampu untuk mengatasi sesuatu yang sebenarnya kita mampu, tapi kita tidak mau melakukannya karena kita
tidak berpikir kalau kita akan bisa begitu. Pemikiran kita sensitif sifatnya kayak terhadap kritikan begitu. Contoh ada sesuatu yang memberikan kita punya pendapat, kita selalu merasa tersinggung. Yang itu atau cenderung harga diri rendah itu kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Bagaimana kita fokus pada pencapaian orang lain, bagaimana kita membanding-bandingkan mengapa dia bisa begini, kenapa kita masih begini, tidak ada perubahan sama sekali. Itu contoh-contoh pemikiran harga diri yang rendah ya. Catatan kecil yang sini saya buat yaitu konsep diri ya, adalah gambaran menyeluruh tentang diri seseorang, sedangkan harga diri adalah evaluasi emosional terhadap gambaran tersebut. Keduanya saling mempengaruhi dan berperan penting dalam kesehatan mental serta perilaku sosial. Nah, kesimpulan, psikologi sosial membantu memahami mengapa orang berperilaku tertentu dengan kelompok. Persepsi sosial, altruisme mempengaruhi hubungan interpersonal, konsep diri, dan harga diri, berdampak pada kesehatan mental dan motivasi individu. Dengan mempelajari ini, kita dapat lebih memahami perilaku manusia dalam konteks sosial yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi prasangka, meningkatkan kerjasama, atau membangun citra diri yang positif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.